Puji Tuhan. Selamat malam saudara sekalian. Tadi kita sudah nyanyikan Ku yakin kau hadir di sini. Berapa banyak dari kita yang yakin bahwa Allah hadir di tengah-tengah kita? Angkat tangan saudara. Puji Tuhan. Ya, malam hari ini kita sama-sama akan mengalami perjumpaan dengan Allah yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Ketika Roh Kudus Tuhan dicurahkan, sesungguhnya kita sedang mengalami sebuah perjumpaan yang istimewa dengan Allah. Secara pribadi, itu sebabnya ketika Roh Kudus dicurahkan kepada kita masing-masing, ini adalah pengalaman pribadi kita. Tiap-tiap orang mungkin berbeda, tidak ada yang sama pengalaman pribadinya. Nanti saudara bisa memberikan kesaksian-kesaksian apa yang saudara alami setelah saudara mengalami pencurahan Roh Kudus dan apa yang Roh Kudus lakukan dalam hidup saudara. Dan ini adalah hal yang perlu sekali saudara dan kita semua perhatikan bahwa kasih kemurahan Tuhan ini adalah hal yang luar biasa ketika Roh Kudus dicurahkan untuk saudara dan saya, untuk kita semua. Dan apa yang dialami oleh orang-orang yang berjumpa dengan Allah untuk pertama kalinya. Mari kita membuka Keluaran 3. Keluaran 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Keluaran 3 ayat 1 sampai dengan 6. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa," dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Ini adalah kali pertama di mana Musa berjumpa dengan Allah. Satu peristiwa yang luar biasa, suatu peristiwa yang istimewa, suatu peristiwa yang dahsyat. Dan kalau kita pelajari bagaimana Musa berjumpa dengan Allah pada waktu itu, dikatakan tadi di sini bahwa adapun Musa ayat 1, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Kita lihat di sana ketika Musa berjumpa dengan Allah untuk pertama kali, saat itu Musa sedang dalam kegiatannya sehari-hari. Jadi adalah sebuah hari yang biasa. Bahkan Musa tidak pernah mempersiapkan dirinya untuk berjumpa dengan Allah sebelumnya karena dia tidak tahu bahwa pada hari yang biasa itu dia akan berjumpa dengan Allah. Dia biasa menggembalakan kambing domba dari mertuanya ini. Dan di tempat yang biasanya dia menggembalakan kambing domba. Jadi tidak ada sesuatu yang istimewa. Tidak ada sesuatu yang istimewa pada hari itu dan pada tempat itu. Waktu dan tempat adalah tempat yang biasa, waktu yang biasa bagi Musa. Lalu kalau kita baca ayat 2, lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Ada suatu adegan yang tidak biasa. Adegan yang tidak biasa di tengah-tengah hari yang biasa. Di tengah-tengah tempat yang biasa. Adegannya adalah ada semak duri menyala. Tapi semak duri itu tidak dimakan oleh api, tidak terbakar oleh api. Tidak harus semak duri yang menyala itu terbakar oleh api. Karena di sini ada api Tuhan yang menyala di tengah-tengah semak duri itu.
Kalau dikatakan di sini malaikat Tuhan, ini menggambarkan adalah pribadi Tuhan itu sendiri yang menampakkan diri di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Dan kita perhatikan di sana. Tidak ada Tuhan memanggil-manggil, tidak ada. Yang ada adalah Musa melihat penampakan, menangkap satu fenomena yang tidak biasa. Dan Musa berkata pada ayat 3, baiklah aku menyimpang ke sana. Ini keputusannya Musa, free will-nya Musa. Musa bisa saja melihat satu adegan yang aneh itu terus takut. Wah, ini jangan-jangan perbuatan setan. Terus lalu dia pergi, dia lari, terbirit-birit, bisa saja. Tapi tidak, ternyata free will-nya Musa justru kehendak bebasnya Musa memilih baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Jadi di sana ada kehendak bebasnya Musa untuk menghampiri akan hadirat Allah. Di sana ada kehendak bebasnya Musa untuk menghampiri apa yang dilihatnya sebagai sesuatu yang hebat, sesuatu yang dahsyat, yang dia lihat pada hari yang biasa di tempat yang biasa itu. Bahwa semak duri itu menyala tapi tidak terbakar. Lalu kalau kita baca pada ayat 4, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di sana? Dikatakan di sana ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya. Saudara perhatikan di sana, ketika Musa mempunyai keinginan untuk menghampiri akan nyala api itu, barulah ada suara dari semak duri itu. Dan barulah di situ Allah menyatakan, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Jadi di sini kita lihat proses bagaimana seseorang berjumpa dengan Allah untuk pertama kali. Mungkin saudara pada hari ini adalah hari yang biasa saja. Saudara bekerja seperti biasa dan saudara berada di tempat yang biasa, setiap minggu juga saudara datang ke tempat ini, di ruangan ini. Tempat yang biasa, hari yang biasa, ini bukan hari yang khusus, tapi saudara sudah mengetahui bahwa ada Allah yang akan mencurahkan rohnya yang kudus. Kita tahu bahwa hari ini kita akan sama-sama berdoa dan minta Allah berjumpa dengan kita secara pribadi dalam bentuk rohnya yang kudus. Yang bukan hanya akan berbicara kepada kita, tapi akan tinggal di dalam kita. Dan selanjutnya pada ayat 5 dikatakan di sana, lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Padahal tanah itu tanah yang biasa. Tanah itu adalah tanah di mana Musa biasa mengembalakan kambing domba Yitro. Jadi tanah yang biasa setiap hari juga dia di sana. Tapi yang membedakan adalah pada saat itu ada Allah yang hadir di situ. Dan Allah yang hadir di situ membuat tanah itu menjadi tanah yang kudus, tanah yang dikhususkan bagi Allah karena Allah hadir di sana. Lalu dikatakan di sana, jangan datang dekat-dekat pada ayat 5, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu. Gambaran di sini adalah gambaran bahwa kita harus menanggalkan hidup kita sehari-hari. Hidup kita sehari-hari ketika kita berjumpa dengan Allah, kita harus menanggalkan kehidupan kita sehari-hari untuk berkonsentrasi. Saat ini saudara sudah seharian mungkin mengerjakan pekerjaan saudara, ada yang bekerja, ada yang kuliah, ada yang melakukan aktivitas di rumah dan sebagainya. Sekarang waktunya kita menanggalkan semuanya dan kita berkonsentrasi pada kehadiran Allah. Sebab apa? Sebab saat ini tempat yang biasa ini adalah tempat yang kudus. Karena tadi juga saudara sudah katakan, saudara yakin bahwa Allah hadir di tengah-tengah kita. Kalau saudara yakin bahwa ada Allah di tengah-tengah kita, maka tempat ini adalah tempat yang kudus di mana Allah hadir. Dan kita mau berkonsentrasi pada Allah. Ayat yang ke-6 dikatakan di sana, lagi ia berfirman. Di sini Allah menyampaikan, menyatakan siapa dirinya. Akulah Allah, Allah ayahmu, Allahnya Abraham, Allahnya Ishak dan Allahnya Yakub, ini semua nenek moyangnya Musa. Jadi Allahnya Abraham, Allahnya Ishak dan Allahnya Yakub. Jadi betul-betul ini adalah Allah yang sebenarnya, Allahnya ayahmu. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Takut ini bukan karena Allah itu mengerikan, bukan. Tapi karena wibawa Allah, karena kemuliaan Allah yang luar biasa. Sehingga Musa merasa sangat kecil, sangat tidak layak. Sehingga dia menutupi mukanya. Allah adalah Allah yang luar biasa. Dan kita lihat di sini, ketika Allah bertemu, berjumpa dengan Musa.
Ketika Musa pertama kali berjumpa dengan Allah, satu peristiwa yang tidak dapat dilupakannya. Satu peristiwa yang sangat istimewa. Kalau saudara malam hari ini mengalami perjumpaan dengan Allah secara pribadi, pasti saudara akan mengalami satu hal yang terjadi, hal yang istimewa yang akan benar-benar saudara ingat sepanjang hidup saudara. Dan ini bisa saja merupakan sebuah perubahan yang luar biasa dalam hidup saudara, khusus pada malam hari ini. Tadinya malam hari ini adalah malam yang biasa, di tempat yang biasa. Tetapi terjadi hal yang luar biasa ketika saudara sadar bahwa saat ini ada Allah yang akan berjumpa dengan kita. Dan tahukah saudara, Allah berjumpa dengan Musa itu tidak untuk sesuatu yang sensasional, sesuatu yang hanya pamer-pameran atau sesuatu yang sekedar aneh, tidak. Ada tujuannya Allah ketika bertemu dengan Musa. Kita baca pada Keluaran 3 ayat 9 dan 10. Keluaran 3 ayat 9 dan 10. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Allah bertemu dengan Musa dengan satu tujuan, yaitu Allah mau mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Allah bisa membebaskan bangsa Israel dengan cara apa saja. Tapi ini cara yang Allah pilih, yaitu Allah memilih Musa untuk memimpin bangsa Israel. Kita tahu kisah selanjutnya. Musa akan berhadapan dengan Firaun dan Musa mengalahkan Firaun dan membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir menuju Kanaan, negeri yang dijanjikan oleh Allah. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau saudara berjumpa dengan Allah dalam wujud Roh Kudus pada malam hari ini, saudara siap membuka hati saudara untuk apa yang menjadi tujuan Allah memberikan kepada kita rohnya yang kudus. Allah sekali lagi bukan hanya mau sensasional, supaya aneh, supaya istimewa, supaya ada acara, bukan. Tapi Allah mau memberikan suatu tugas yang khusus kepada saudara dan saya ketika rohnya yang kudus diberikan untuk masuk dan tinggal di dalam diri kita. Mari kita lihat pengalaman yang lain dari orang lain. Lukas 5 ayat 8 sampai 10. Lukas 5 ayat 8 sampai dengan 10. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Pada waktu itu Simon Petrus sedang melakukan aktivitas yang biasa. Sekali lagi ini sama seperti tadi, aktivitasnya aktivitas yang biasa. Sehari-harinya dia adalah nelayan. Dia menangkap ikan untuk hidupnya sehari-hari. Dan ini merupakan hal yang biasa, kegiatan sehari-hari yang dia lakukan. Dan dia tidak tahu bahwa pada hari itu akan ada Tuhan Yesus di sana. Tidak dengan sengaja dia menantikan perjumpaan dengan Allah dalam diri Tuhan Yesus. Dan ini adalah suatu hal yang sangat istimewa. Ada banyak perahu di situ. Mengapa perahu Simon yang dipilihnya oleh Tuhan Yesus? Mengapa Tuhan Yesus mulai mengarahkan kepada Simon Petrus ini? Dan kita tadi sudah membacanya pada ayat 8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ketika Simon Petrus melihat betapa kuasa Tuhan Yesus yang membuat dia dapat menangkap begitu banyak ikan pada pagi hari. Bukan waktunya untuk menangkap ikan, padahal semalaman dia sudah gagal menangkap ikan. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Semua orang yang bertemu dengan Tuhan Yesus, semua orang yang bertemu dengan Allah, berjumpa dengan Allah, pasti akan merasakan betapa kecil dan tidak berartinya kita. Kita adalah orang yang tidak layak di hadapan Allah yang maha suci, maha bersih. Dan kita adalah orang-orang yang berdosa. Begitu juga
Petrus, Simon Petrus ini mengatakan bahwa karena aku ini seorang berdosa. Jadi pergilah Tuhan, aku tidak layak. Dan ini adalah perjumpaan yang sebenarnya. Kalau saudara pernah mengalami hal ini, maka saat itu saudara yang sebetulnya pada waktu itu mungkin tidak sedang berada dalam dosa, tapi saudara merasakan bahwa aduh saya ini terlalu kecil untuk bertemu dengan Allah di dalam doa. Maka saudara sudah berada pada jalur yang benar. Karena apa? Karena saudara tidak merasa hebat di hadapan Allah. Tapi saudara merasakan bahwa saudara adalah orang yang sungguh-sungguh tidak layak di hadapan Allah. Dan di situ kita akan bisa merasakan kasih karunia dan kemurahan Allah yang luar biasa yang akan kita terima. Nah, perjumpaan dengan Allah ini menjadikan Simon Petrus mempunyai satu tugas khusus. Dikatakan tadi pada ayat selanjutnya, ayat 9. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Jadi satu kekaguman, satu hal yang ajaib yang luar biasa. Seperti tadi, semak yang terbakar tapi semaknya tidak rusak, tidak dimakan oleh api. Sekarang ikan yang begitu banyak yang ditangkap. Ada sesuatu yang menarik, yang membuat ini menjadi sesuatu yang istimewa di hari yang biasa, di tempat yang biasa. Ayat 10 kita lihat di sana. Mengatakan bahwa demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, apa yang dikatakannya? Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Ini adalah satu perintah Tuhan Yesus. Ketika kita berjumpa dengan Allah, ketika Musa berjumpa dengan Allah, maka ada satu perintah khusus. Ada satu tugas khusus bagi Musa. Ketika Simon Petrus berjumpa dengan Yesus, Allah yang menjadi manusia, maka di sana ada perintah khusus. Perintah khususnya adalah mulai sekarang engkau tidak lagi menjadi penjala ikan. Tapi engkau akan menjala manusia. Engkau akan menangkap manusia untuk kerajaan Allah. Ini adalah suatu konsep yang luar biasa atau hal yang luar biasa. Bagaimana cara Tuhan Yesus, cara Allah memilih orang-orang yang layak untuk berjumpa dengan Allah. Dan lalu mendapatkan tugas yang sangat khusus di sana. Dan kita lihat peristiwa yang lain lagi. Ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Dan pada waktu itu ada pesan Tuhan Yesus yang ditinggalkan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Pesan ini menunjukkan bahwa para murid ini, orang-orang yang percaya ini akan berjumpa dengan Allah dalam wujud Roh Kudus. Kita baca Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ada perbedaan yang luar biasa di sini. Kalau saudara bandingkan dengan kisahnya Musa dan kisahnya banyak tokoh-tokoh lain yang berjumpa dengan Allah. Kisahnya Petrus ketika berjumpa dengan Allah di dalam diri Tuhan Yesus. Di sini ada sesuatu yang istimewa. Tuhan Yesus berpesan supaya mereka menunggu. Menunggu akan datangnya Roh Kudus. Sebab dikatakan di sana pada ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi di sini ditunjukkan bahwa mereka harus menunggu Roh Kudus yang turun. Tidak sama dengan Petrus, tidak sama dengan Musa. Tidak ada rencana apa-apa. Kalau di sini ada satu rencana yang luar biasa. Dan ketika para rasul dan jemaat di Yerusalem berjumpa dengan Allah dalam wujud Rohnya yang kudus, mereka sedang dalam masa penantian seperti saudara dan saya. Kita tahu bahwa kita pada hari ini akan berdoa meminta pencurahan Roh Kudus sehubungan dengan hari Pentakosta pada hari Minggu nanti. Yang sengaja dilakukan atas perintah Tuhan Yesus. Jadi sebetulnya kita menantikan Roh Kudus ini adalah perintah Tuhan Yesus. Jadi kita sangat istimewa, lebih istimewa dibandingkan dengan Musa ataupun Petrus. Karena kita diberitahu dan malah disuruh menunggu turunnya Roh Kudus. Dan Roh Kudus menjadikan, kita lihat di sini, tiap kali bertemu dengan Allah, dalam wujud Allah, dalam wujud Tuhan Yesus, dalam wujud Roh Kudus saat ini, selalu ada tugas. Mengapa kita bertemu dengan Roh Kudus? Kenapa kita bertemu dengan Allah? Mengapa kita mendapatkan Roh Kudus? Mengapa kita mendapatkan kuasa dari Roh Kudus?
Sebab dikatakan di sana bahwa kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi ada satu perintah khusus di sana bahwa kita harus menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Turunnya Roh Kudus membawa kuasa. Turunnya Roh Kudus adalah perjumpaan kita dengan Allah. Bukan hanya berjumpa, tapi Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Ada kuasa Allah yang kita terima. Tujuannya apa? Dengan jelas tujuannya adalah menjadi saksi Kristus. Itu sebabnya banyak orang yang sudah terima Roh Kudus merasa bahwa kok rasanya sudah nggak ada ya Roh Kudus ya di dalam diri saya. Kok rasanya sudah hilang. Dulu pernah mengalami pencurahan Roh Kudus dan mengalami luar biasa. Tuhan melawat saya, Tuhan berjumpa dengan saya. Tapi lama-kelamaan kok rasanya menjadi hilang gitu ya. Apinya itu menjadi redup. Tadi sudah dinyanyikan lagu kuno itu, api Pentakosta. Di sana masih pakai Pantekosta ya, luar biasa. Itu bahasa kuno, bahasa zamannya mama saya masih ke gereja Pentakosta. Itu luar biasa. Itu adalah hal yang sebetulnya diterima. Mungkin di antara kita atau kita semua sudah pernah menerima urapan kuasa Roh Kudus, kepenuhan kuasa Roh Kudus. Tapi mengapa sekarang kok kayaknya kosong ya, kayaknya sepi. Kenapa? Karena tidak dilaksanakan tugas yang datangnya dari Tuhan Yesus untuk menjadi saksiku. Bagaimana caranya kita menjadi saksi Tuhan? Apakah saya harus berkhotbah terus di mana saja untuk bisa menjadi saksi Tuhan? Apa yang harus saya lakukan untuk menjadi saksi Tuhan? Nanti kita akan lihat dalam 3 hari ini bagaimana sesungguhnya perintah Tuhan ini. Bahkan nanti pada hari Minggu, hari Pentakosta akan dijelaskan bagaimana hal ini. Dan saudara tahu bahwa mereka yang menerima Roh Kudus pada Kisah Para Rasul 2 ayat 1 itu tuh bukan hanya para murid yang 11 orang. Bukan hanya mereka yang 12 orang, ini ada penggantinya soalnya. Itu di sana yang menerima. Tapi orang-orang yang percaya. Jadi bukan hanya para rasul, tapi orang-orang yang percaya. Berarti di sana begitu banyak orang yang mengalami perjumpaan dengan Allah. Dan apa yang harus kita lakukan ketika kita mau berjumpa dengan Allah? Saya ajak saudara membuka Yesaya 55 ayat 6. Yesaya 55 ayat 6. Yesaya 55 ayat yang ke-6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Saudara bisa membaca di sini apa yang menjadi peringatan firman Tuhan. Bahwa kita harus dengan sengaja mencari Tuhan. Selama masih ada kesempatan. Suatu ketika kesempatan ini sudah tidak ada lagi. Itu sebabnya dikatakan carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Jadi carilah Tuhan itu berarti kita dengan sengaja mencari Tuhan. Para murid, orang-orang percaya semua dengan sengaja menunggu di Yerusalem. Di salah satu tempat rumah di lantai 2. Di sana mereka menunggu Roh Kudus yang diturunkan, menunggu kedatangan Tuhan dalam wujud Rohnya yang kudus. Jadi kita harus dengan sengaja mencari Tuhan selama masih ada kesempatan. Hari ini kalau saudara bisa duduk di sini, hari ini kalau saudara bisa datang di dalam doa ini, maka sesungguhnya masih ada kesempatan bagi kita untuk bisa menerima, berjumpa dan dengan Roh Kudus Tuhan, menerima Roh Kudus Tuhan, menerima kuasa Tuhan. Kita harus dengan sengaja mencari Tuhan. Kita tidak bisa tidak dengan sengaja. Berbeda dengan Musa, berbeda dengan Petrus yang tidak sengaja bertemu dengan Tuhan Yesus, yang tidak sengaja bertemu dengan Allah di dalam nyala api itu. Tapi di sini kita harus sengaja, karena apa? Karena Allah di dalam diri Tuhan Yesus sudah memberikan peringatan, sudah memberitahukan kepada kita. Bahkan firman Allah katakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Tapi untuk sengaja mencari Tuhan, kita harus meninggalkan kehidupan dosa. Kita harus meninggalkan hidup lama kita. Kita tidak mungkin membawa beban dosa kita dan hidup di dalam dosa untuk mencari Tuhan. Tidak mungkin Tuhan mau ditemui ketika kita masih merangkul dosa-dosa kita. Ketika kita masih menjadi satu dengan dosa lama kita. Ketika kita tidak mau melepaskan diri kita dari belenggu kehidupan dosa.
apapun dosa kita, itu tidak ada satupun yang membuat Allah berkenan untuk ditemui. Kalau kita mau sengaja mencari Tuhan, kita harus tahu harganya adalah ketika kita meninggalkan kehidupan dosa kita. Kita semua adalah orang yang pernah hidup di dalam dosa, bahkan mudah untuk jatuh dalam dosa. Kita perlu koreksi diri. Tuhan, kenapa ya orang lain mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami gerakan Roh Kudus yang luar biasa dalam hidupnya. Tapi kenapa kok saya tidak? Ini adalah satu hal yang perlu saudara koreksi dalam diri saudara sendiri. Apakah masih ada belenggu dosa yang menguasai saudara? Siapapun saudara, apakah saudara jemaat, saudara pelayan Tuhan, bahkan saudara ada seorang hamba Tuhan. Kalau saudara masih dibelenggu oleh dosa, kehidupan dosa tidak mau dilepaskan, masih ada kehidupan lama saudara yang mengikat saudara, saudara tidak akan pernah bertemu dengan Tuhan. Tidak akan saudara pernah berjumpa dengan Allah dalam wujud Roh Kudus. Sehingga ada banyak orang frustasi. Ingin seperti orang lain. Dianggap punya Roh Kudus. Lalu mereka belajar bagaimana caranya mengeluarkan suara-suara seolah-olah itu adalah bahasa roh. Padahal itu semua palsu. Dia pun tahu bahwa ini palsu. Apalagi Tuhan. Dia sendiri tahu ini adalah sesuatu yang palsu, yang tidak benar, bukan keluar dari kuasa Roh Kudus. Kalau keluar dari kuasa Roh Kudus tidak perlu saudara atur-atur, saudara tata, saudara rancangkan, rencanakan, begini, begitu, tidak perlu. Itu akan keluar dengan sendirinya. Sengaja mencari Tuhan, mengapa saya katakan sekali lagi sengaja, kita harus sengaja mencari Tuhan. Sengaja mencari Tuhan itu membuat hati kita terbuka untuk Tuhan. Sesuatu yang saudara lakukan dengan sengaja, saudara akan lakukan dengan sepenuh hati saudara. Kalau saudara lakukan dengan tidak sengaja, mungkin ya saudara tidak akan melakukan dengan sepenuh hati saudara. Saudara dengan sengaja maka membuat hati saudara terbuka untuk Tuhan. Dan tahukah saudara bahwa hati yang terbuka itu sangat Tuhan butuhkan. Sangat Tuhan butuhkan untuk dapat bersekutu dengan manusia. Bagaimanapun juga Roh Kudus 2000 tahun yang lalu sudah dicurahkan dalam hari Pentakosta pada waktu itu di Yerusalem. Sampai pada hari ini Roh Kudus tidak pernah diberhentikan untuk dicurahkan. Tapi tidak akan pernah masuk di dalam hati orang yang tidak terbuka untuk menerima Roh Kudus. Itu sebabnya saya perlu ingatkan. Nanti ketika saudara berdoa. Ketika saudara berdoa mungkin saudara menutup mata saudara. Tapi membukalah hati saudara. Undang Roh Kudus. Mari Roh Kudus masuklah dalam hatiku. Setelah saudara menanggalkan kehidupan dosa saudara, saudara undang Roh Kudus. Yakinlah, percayalah bahwa Allah akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya. Asalkan saudara membuka hati saudara. Dan membuka hati ini berarti apa? Berarti saudara dengan sungguh hati mencari Tuhan. Mari kita buka 2 Korintus 6 ayat 1 dan 2. 2 Korintus 6 ayat 1 dan 2. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Jangan biarkan kasih karunia Allah menjadi sia-sia. Kasih karunia Allah sudah dicurahkan atas kita semua. Kasih karunia Allah dicurahkan melalui penebusan Tuhan Yesus Kristus bagi semua orang. Tapi saudara tahu bahwa tidak semua orang mau menerima penebusan Tuhan Yesus. Sekarang kasih karunia Allah dicurahkan dalam wujud Roh-Nya yang kudus. Tapi tidak semua orang yang sudah percaya Tuhan Yesus itu mau menerima Roh Kudus. Sebagian bahkan meragukan akan Roh Kudus. Mereka tidak yakin, tidak percaya bahwa mereka katakan bahwa Roh Kudus itu hanyalah milik aliran Pentakosta. Padahal Roh Kudus itu adalah milik semua orang yang percaya pada Tuhan Yesus dan mau membuka dirinya, membuka hatinya untuk Roh Kudus. Jangan biarkan kasih karunia Allah menjadi sia-sia. Yaitu ketika Allah mau bersekutu dan menjadi satu dengan kita. Tapi kitanya yang tidak siap. Allah sudah siap. Kitanya yang tidak siap sehingga tidak jadi bersekutu dengan kita.
Dikatakan pada ayat 1 tadi, sebagai teman-teman sekerja kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Kita punya hak untuk hal ini, punya hak untuk menerima kasih karunia Allah ini. Dikatakan pada ayat 2. Pada ayat 2 dikatakan di sana, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Jadi Allah katakan ada kairos Allah yang diberikan melalui Roh Kudus yang dicurahkan. Tapi sekarang apakah kita mau menyambutnya, kita mau menerimanya? Dikatakan sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Pada saat Allah sudah menyediakan kairosnya, apakah kita di dalam hari kita, di dalam waktu kita, kita mau menyambutnya. Menyambut akan Roh Kudus Tuhan yang dicurahkan itu. Berarti saat itu adalah saat di mana Allah berkenan kepada saudara dan saya. Yaitu bukan kemarin, bukan juga besok. Mungkin besok belum tentu menjadi milik kita. Tapi yang pasti adalah malam hari ini. Hari ini adalah saat di mana Allah berkenan kepada saudara dan saya. Sesungguhnya waktu ini, malam hari ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Sekarang tinggal apakah kita mau membuka hati kita malam hari ini untuk menerima Roh Kudus Tuhan. Sungguh-sungguh berdoa, memusatkan pikiran dan perhatian kita hanya pada Tuhan dan menjerit di dalam hati kita, Roh Kudus Tuhan turunkanlah untuk aku. Aku buka hatiku, aku buang semua yang tidak berkenan di hadapanmu. Aku mau diperbarui oleh Roh Kudus Allah. Aku mau menjadi saksi Kristus dalam hidupku. Dan saudara akan menerima Roh Kudus Tuhan. Tidak besok, tidak lusa, tapi malam hari ini. Saudara ada di sini, satu kesempatan yang luar biasa yang Allah berikan pada saudara dan saya. Puji Tuhan, amin.